Selamat datang di channel Legendary 99 Official. Jika Anda menyukai literasi tentang tradisi dan kearifan lokal Sulawesi Selatan, di sini tempatnya. Jangan lupa like dan subscribe dan dukung channel ini agar dapat terus menyajikan video-video menarik lainnya. Terima kasih. Di Nusantara bagian timur, tepatnya di wilayah yang kini disebut Sulawesi, terdapat sebuah kerajaan yang pada masanya telah memiliki sistem ketatanegaraan dan sistem hukum yang sebanding dengan sistem yang ada di zaman modern kini. Kerajaan itu adalah Kerajaan Bone yang terletak di Sulawesi sebelah selatan, kini Provinsi Sulawesi Selatan. Situs resmi pemerintah Bone menyebut bahwa kerajaan ini berdiri pada tahun 1330 dengan raja pertamanya bernama Manurunge Rimatajang yang memerintah pada 1330 sampai 1365. Sejarah kerajaan Bone, daftar raja-rajanya terarsipkan rapi dalam naskah-naskah kuno Bone yang ditulis dalam aksara Lontara. Di tanah Sulawesi Selatan, sejarah tidak hanya ditulis oleh pedang dan kerajaan, tetapi juga oleh pena, oleh hikmah, oleh suara bijak seorang cendekiawan yang melampaui zamannya. Inilah kisah tentang seorang lelaki yang membentuk wajah peradaban Bugis, Kajau Lalidong. Tokoh cendekiawan Bugis seperti Latiringgeng Totaba, Puang Rimagalatung, serta Arung Bila dari Sopeng dan Tociung dari Luwu, bahkan Boto Lempangan dari Goa, serta Nenek Malomo dari Sedenreng. Kuat dugaan bahwa justru mereka mengembangkan pemikiran Kajau Lalidong, paling tidak terjadi interaksi pemikiran di antara mereka. Mengukir sejarah pada abad 16 atau 17 di Sulawesi Selatan merupakan suatu prestis gemilang yang hingga kini masih sulit ditandingi. Sosok seorang tokoh bergelar Kajau Lalidong, penasehat Raja Bone. Kajau Lalidong sendiri berasal dari sebuah desa yang dulunya bernama Wanua Cina. Dikisahkan ia lahir sekitar awal abad ke-16. Sebelum menyandang gelar Kajau Lalidong, ia dikenal dengan nama Lamelong. Ayahnya adalah Matoa atau kepala kampung di sana. Ayah Lamelong adalah seorang kepala Wanua, Matoa, yang dikenal sangat arif dan bijaksana. Kehidupan rakyat di Wanua Cina sangat makmur. Tanaman tumbuh subur dan ternak berkembang biak dalam situasi keamanan yang terjamin. Saking dicintainya oleh rakyat, ayah Lamelong mendapat gelar Tautongeng Rigauna, orang yang benar dalam perbuatannya. Sebagai seorang anak penggembala dari kampung Lalidong, konon hobinya makan siput, hingga ada legenda di sana sebuah gunung terbentuk dari ampas siput makanan Kajau Lalidong. Tapi bukan dari siput ia dikenang, melainkan karena pikirannya, yang tajam seperti bilah badik, dan jernih seperti mata air pegunungan. Kajau Lalidong salah satu yang teristimewa karena sekaligus diberi tempat tinggal dalam lingkup istana, bebas masuk keluar lingkungan istana. Lamelong digambarkan sebagai seorang lelaki setengah baya yang ramah dengan tubuh yang tidak terlalu tinggi. Ia pun memiliki pemikiran yang panjang serta cerdik. Dengan kemampuan yang dimilikinya, ia berhasil melalui berbagai hambatan dan tantangan yang dibebankan padanya. Banyak pula yang menganggapnya sebagai seorang tokoh kritikus di masanya. Oleh karena itu, beberapa pihak, utamanya di kalangan kerajaan, kerap berusaha untuk menangkapnya atau membuatnya menyerah. Digambarkan pula bahwa ia dikenal tidak hanya di kawasan kerajaan Bone, namun juga di wilayah-wilayah sekitarnya. Ia juga digambarkan sebagai orang yang sering berkunjung ke berbagai tempat dan kadang juga menghilang untuk merenung bila memiliki masalah yang harus ia selesaikan. Sebagai seorang pemikir, Kajau Lalidong mengungkapkan dalam pertemuan Dewan Adat jika diminta berpendapat atas diskusi antar anggota Dewan Adat. Secara bijak,
Memang Kajau hanyalah diam pada pertemuan Dewan Adat, sebab ia bukan anggota, sehingga ia mengeluarkan pendapat jika diminta oleh raja. Namun jika sudah berpendapat, biasanya menjadi dasar kesepakatan yang disetujui Dewan Adat. Kajau, sebutan bagi seorang cendekiawan di kerajaan Bone, bukan sebuah nama yang karena kebetulan saja dari orang tua, seperti pemahaman sekarang ini. Kajau, seperti juga Boto bagi kerajaan Gowa dan Toaka di kerajaan Luwu, kejujuran dan kebijaksanaan menjadi kunci kepemimpinan yang ditekankan oleh Kajau Lalidong. Kajau Lalidong memberitahukan beberapa paseng, petua, nasihat kepada Arumpone. Pesan inilah yang menjadi pijakan untuk Arumpone agar menjadi lebih bijak, adil, serta berimbang dalam melakukan tugas pemerintahannya di kerajaan Bone. Ajaran-ajaran Kajau Lalidong termuat dalam Lontara Latoa, yang mana Lontara Latoa merupakan salah satu manuskrip yang bertuliskan Lontara Bugis yang berasal dari Sulawesi Selatan. Manuskrip ini diperkirakan ditulis pada pemerintahan Arungpone ketujuh yang bernama Latenri Rawe Bongkange 1560 sampai 1578. Beliau bertahta sebagai Arung. Kajau Lalidong dipilih dan diangkat menjadi penasehat dan pemikir ahli kerajaan Bon-e pada masa pemerintahan Latenri Rawe Bongkange. Pada masa pemerintahan ini, kerajaan Bon-e mengalami perkembangan sangat pesat berkat sumbangsih pikiran Kajau Lalidong. Ia mencoba menanamkan nilai-nilai atau sifat-sifat yang harus dimiliki oleh raja dan rakyat, yaitu lempu, kejujuran, akca, kepandaian, asitinajang, kepatutan, giteng, keteguhan, reso, usaha, kerja keras, siri, harga diri. Semasa hidupnya Kajau Lalidong senantiasa berpesan kepada siapa saja agar berperilaku sebagai manusia yang memiliki sifat dan hati yang baik, karena menurutnya dari sifat dan hati yang baik akan melahirkan kejujuran, kecerdasan, dan keberanian. Diingatkan pula bahwa di samping kejujuran, kecerdasan, dan keberanian, maka untuk mencapai kesempurnaan dalam sifat manusia harus senantiasa bersandar kepada kekuasaan Dewata Seuwae, Tuhan yang Maha Esa. Dan dengan ajarannya ini membuat namanya semakin populer, bukan hanya dikenal sebagai cendekiawan, negarawan, dan diplomat ulung, tetapi juga dikenal sebagai pujangga dan budayawan. Kajau juga berpesan kepada seorang pemimpin apabila ingin mengambil keputusan, jangan meminta pertimbangan pada perempuan kalau menyangkut keadaan perang negara, karena wanita lebih mengutamakan perasaannya. Jika istri kepala pemerintahan menjadi dominan dalam memberikan pertimbangan kepada suaminya, celakalah keadaan negara. Di bidang diplomasi antar negara, Kajau Lalidong juga mengukir sejarah. Atas nasihatnya, 3 kerajaan yang sering berseteru yaitu Bon-e, Sopeng, dan Wajo membuat sebuah perjanjian yang disebut Lamum Patu-e atau Perjanjian Telumpok Koe pada tahun 1582. Ketiganya berjanji membentuk liga persaudaraan dengan Bon-e sebagai kakak tertua, Sopeng anak tengah, dan Wajo si anak bungsu. Mereka saling membantu dalam urusan pertahanan dan pembangunan, namun tetap memiliki kedaulatan masing-masing yang dihormati oleh masing-masing kerajaan. Pada akhir pemerintahan Latenri Rawe Bongkange 1584, Kajau Lalidong menginjak usia 71 tahun. Banyak yang berpendapat bahwa peranan Kajau Lalidong secara fisik sebagai penasihat kerajaan tidak terlalu nampak lagi, kecuali buah pikirannya tetap menjadi acuan bagi raja dalam melaksanakan aktivitasnya. Sumber-sumber lisan, misalnya cerita rakyat di Kabupaten Boni, menyebutkan bahwa di saat usia uzur, ia memilih meninggalkan istana raja dan kembali ke tempat kelahirannya di Lalidong, yang pada saat itu berada di wilayah Wanua, Cina. Tetapi bukan berarti buah-buah pikirannya tidak lagi dibutuhkan. Setiap saat raja dan aparatnya masih tetap meminta pendapat bila ada hal-hal yang sulit untuk dipecahkan.
Terdapat beberapa versi tentang meninggalnya ahli pikir kerajaan Bone itu. Versi pertama menyebutkan bahwa Kajau Lalidong di akhir hidupnya malajang, menghilang, bersama anjing kesayangannya. Pada saat itu, Kajau Lalidong bersama anjingnya berjalan-jalan di kampung Katumpi. Namun setelah dilakukan pencarian, ternyata Kajau Lalidong bersama anjingnya tidak dapat ditemukan. Versi yang lain menyatakan bahwa Kajau Lalidong menghembuskan nafas terakhirnya dengan tenang di saat usia yang bertambah uzur. Tidak disebutkan bagaimana proses pemakamannya, apakah mengikuti prosesi animisme atau agama Hindu, yakni dibakar atau dimakamkan sebagaimana kebiasaan orang Bugis saat itu. Ada juga cerita bahwa Kajau Lalidong telah menikah dan mendiami tempat yang tak begitu ramai di kawasan kerajaan Bon. Dengan harta pemberian dari raja sebagai penghargaan dan usahanya, ia hidup bahagia bersama istri dan anaknya. Ia diperkirakan mangkat pada tahun 1586. Hari ini, kita mungkin tak lagi mengenakan songkok raja, tak duduk di atas singgasana, tapi kita masih bisa mewarisi semangatnya. Kajau Lalidong telah lama tiada, namun nilai-nilainya masih hidup. Dalam lontara, dalam petuah para orang tua, dalam adat yang terus dijaga, dan dalam hati setiap anak Bugis yang mencintai tanahnya. Dan dalam setiap langkah kita hari ini, mungkin disitulah Kajau Lalidong masih berjalan bersama kita. Kajau Lalidong bukan raja, bukan panglima, tapi dialah yang memberi ruh pada kerajaan. Ia membentuk dasar kepemimpinan dengan nilai bukan ambisi. Nilai yang mengangkat derajat manusia. Itulah sejarah singkat dari seorang penasehat kerajaan dan pemikir hebat di zamannya. Terima kasih untuk Anda yang telah menonton video ini sampai selesai. Mari terus menjaga tradisi dan kearifan lokal, karena tradisi adalah jati diri kita. Jangan lupa subscribe channel ini, like, komen, dan share video ini.